doa sama-sama. Kita akan membaca sesuai dengan urutan yang ada, Matius 19, ayat 16 sampai 30. Mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, kami berdoa malam hari ini, berapapun kami tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Dikau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan kembali satu hari ini Dikau telah merawat dan menjaga kami kembali datang kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguduskan, menguatkan, juga membawa kami lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke. Kita akan segera mulai ya pembacaan kita. Oke. Tuhan supaya kita bisa lebih memahami apa yang dikatakan oleh firman. Kita baca dulu, nanti kita akan ada sharing sama tanya jawab ya seperti biasa. Oke, urutan seperti demikian. Kita baca dulu subjudulnya sama-sama ya. Jalan untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan. Oke, ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Amin. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Erlin bisa? Ayat 19 bukan kok? Ya. Ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Eva, bisa? Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Oke, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Pahala kerajaan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Oke, mungkin kita baca sama-sama ya, ayat 30.
tetapi banyak orang yang akan menjadi akhir dan yang terakhir menjadi pertama. Oke, puji Tuhan ya. Kita baca telah 15 ayat ya. Kita juga memiliki pengertian bahwa Tuhan dalam setiap firman Dia menyatakan supaya dirinya ya boleh tertampil kepada kita ya. Oke, mungkin aku akan mulai sharing dulu, lalu kalian teman-teman sekalian boleh mulai untuk sharing atau bertanya ya. Jadi kita akan sama-sama bersharing, nanti kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya. Oke, jadi ayat 16 di sini diawali dengan datang ya seorang muda kepada Yesus. Ditanya, guru, perbuatan baik apa sih yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mungkin kita setiap kali baca ini, ya kita juga udah tahu jawabannya ya, yang nggak boleh berbuat jahat, ya nggak boleh berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita sudah tahu, ya banyak orang Kristen, orang muda terutama, ya juga sudah paham gitu ya, kalau bahasanya sudah khatam gitu. Tapi apa ya supaya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga gitu dan peroleh hidup yang kekal? Nah, Yesus bilang, ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah ya. Ini memang kelihatannya sederhana ya, hanya ada perkataan masuk kerajaan ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya. Terus perintah yang mana lagi kata orang muda ya kan? Jadi sekali lagi orang muda ini sombong gitu ya, memiliki hati yang tinggi. Dia tahu bahwa aku sudah lakukan nih, ya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memiliki saksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, orang muda itu bilang semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya, jadi sekarang juga banyak kondisi, ya situasi orang-orang di sekitar kita bahkan ya, mereka merasa bahwa saya sudah melakukan, saya sudah menuruti, tapi ternyata itu hanya sebatas pemahaman mereka sendiri. Nah, bagi teman-teman malam ini, apa yang membuat orang muda itu sedih? Ya, Tuhan berkata, kalau engkau mau sempurna, ya pergi, ya jual segala milikmu, ya berikanlah itu kepada orang-orang miskin, ya, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ya, jadi sekali lagi ini sama seperti perkataan, ya sangkal diri, pikul salib, ikut aku, baru engkau bisa menjadi muridku. Nah, jadi teman-teman malam ini, perkataan ini mungkin keras ya, bagi beberapa orang yang baca kita mungkin, dilewatin gitu, di skip. Tapi sebagai orang yang tadi selamatkan, kita nggak boleh demikian ya. Saya mau baca, ajak kita sama-sama baca satu catatan kaki ya. Oke, kita baca ayat 251. Tadi saya mana ya? Kita boleh baca Axel ya, Axel 251. 251 diselamatkan. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen hari ini, murid-murid mengacaukan keselamatan dengan masuk ke dalam kerajaan surga. Perkataan Tuhan kepada orang muda itu menyinggung perkara masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi murid-murid mengira itu mengacu kepada keselamatan. Konsepsi mereka mengenai keselamatan bersifat alamiah dan umum. Mereka tidak mengerti wahyu Tuhan tentang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ya. Jadi murid-murid pun sekalipun mereka telah ikut Tuhan selama pelayanannya Yesus, tapi mereka masih mengira mengenai keselamatan, masuk kerajaan surga tuh keselamatan aja. Yang penting kamu sudah selamat, ya udah. Tapi tahapan itu salah, atau pemahaman itu juga masih kurang. Ya, jadi sekali lagi di dalam 261 dibilang, dengan hayat manusia kita tidak mungkin kita masuk ke dalam kerajaan surga, karena kita nggak mampu gitu ya. Apa sih yang kita punya hari ini? Ya harta nggak gitu banyak ya, karena kita masih muda. Tapi apa? Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya segala sesuatu yang kita miliki ya, pengetahuan, ya juga bagaimana kesenangan kita, mau kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi apa? Itu memang mustahil. Tapi hal itu mungkin terjadi dengan hayat ilahi Allah, ya, yaitu Kristus yang disalurkan ke dalam kita. Sehingga dapat menempuh hidup berdasarkan hayat kerajaan, dengan Kristus yang menguatkan kita untuk melakukan segala sesuatu, kita dapat menggenapi tuntutan kerajaan. Ya. Jadi puji Tuhan, hari ini Dia telah mati, bangkit menjadi roh yang menghidupkan,
tinggal dalam kita. Ya, maka sekali lagi nanti sampai kalau teman-teman mau sharing nanti saya akan aku tutup ya. Nanti juga dengan kesimpulan, siapapun boleh yang mau sharing atau bertanya, silakan. Aku menikmati tadi di ayat 2, tadi yang ngomongin tentang mengasihi ya. Oh ya, ayat 19 ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi sebenarnya ketika Tuhan bilang kan, di ayat 21 kan dibilang, Tuhan kasih tahu dia, kalau engkau mau sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Gitu ya. Jadi sebenarnya memberikan kepada orang-orang miskin kan sebenarnya adalah bentuk kasih ya. Jadi sebenarnya ini kayak kontradiksi gitu. Jadi kayak kamu bilang kamu udah mengasihi, tapi sebenarnya ketika kamu disuruh kasih harta kamu buat orang lain tuh kamu nggak mau gitu. Ini namanya agak-agak aneh gitu ya. Tapi di sini juga kembali memperlihatkan gitu, memperlihatkan bahwa mengasihi manusia mungkin kita bisa berbuat baik ya. Tapi kalau mengasihi Allah dengan harta kita itu adalah kalau di luar sana ya, orang yang udah pegang uang mungkin agak sulit ya memberikan uang kepada at least persembahan gitu ya per setiap bulan, atau memberikan harta milik gitu kepada orang miskin atau kepada orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu mungkin sulit gitu. Nah, oleh karena itu aku juga kembali keingat gitu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada gitu. Oleh karena itu harta di sini tuh benar-benar bisa ngebuat orang itu susah untuk ngikutin Tuhan gitu, karena harta ini benar-benar menjadi satu kebutuhan ya, kebutuhan kita hari ini gitu. Tapi sebenarnya bukan salah uangnya, tapi kita mengasihi uangnya atau enggak gitu. Dan di sini tuh Tuhan pengen orang muda ini tuh melihat bahwa nggak cukup mengasihi sesama, tapi action atau tindakan nyata kamu mengasihi orang tuh bisa jadi adalah mempersembahkan harta gitu. Hari ini mungkin ya betul gitu, kita nggak punya uang banyak, ya kita juga mungkin sebagian dari kita belum bekerja gitu ya, belum mencicipi punya uang dari hasil jerih sendiri gitu. Tapi ya aku juga ngelihat ya selama aku pelayanan, ya banyak orang yang sulit gitu ngasih orang gitu ya, sama atau neraktir orang gitu dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang sulit. Oleh karena itu Tuhan tuh benar-benar ngingetin gitu bahwa hal yang bisa menduduki kita itu adalah mengasihi segala sesuatu lebih daripada Tuhan, khususnya harta ya. Oleh karena itu sebagai orang muda kita perlu belajar mempersembahkan segala yang kita miliki itu kepada Tuhan, karena kita perlu ingat gitu, apa yang kita miliki hari ini tuh sebenarnya asalnya tuh kan dari Tuhan gitu. Hidup kita bisa kuliah, kita bisa hidup hari ini, kita bisa makan, kita bisa jajan, kita bisa minum kopi, kita bisa beli barang, ini itu tuh sebenarnya semua dari Tuhan gitu. Kita nggak boleh egois, pegang untuk diri kita sendiri, apalagi waktu kita ya, waktu kita juga adalah milik Tuhan gitu. Kita nggak bisa kayak, aku hari ini lagi nggak enak, hatinya jadi aku nggak mau ikut ini itu dan lain sebagainya, itu tuh nggak bisa, karena itu semua adalah milik Tuhan. Tapi ya karena memang daging lemah ya, tapi jangan itu yang diingat, tapi ayat selanjutnya atau frase selanjutnya dikatakan roh itu penurut. Oleh karena itu gimana caranya supaya kita bisa lepas dari hal tersebut, ya kembali ke dalam roh, cuman roh itu yang penurut ya. Jadi hari ini gimana caranya supaya kita lepas dari segala hal yang menghalangi kita mengikuti Tuhan, kita perlu belajar mempersembahkan. Entah itu mempersembahkan harta kita, entah itu kita mempersembahkan waktu kita bagi Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi? Mau tanya, yang mau share? Amin. Aku juga menikmati hal yang sama, yaitu perihal memberi ya. Kalau dilihat dari apa yang Tuhan paparkan perintah-perintah ini kepada penanya, ini di sini dia udah cukup sempurna gitu untuk melakukan ini semua. Tinggal satu, yaitu memberikan hartanya, menjual hartanya dan memberikan kepada orang-orang yang butuh. Di sini juga aku menikmati gitu bahwa
perlunya kita memperhatikan orang sesama kita yang membutuhkan gitu. Dan juga mungkin ada satu hal yang membuat kita kayak menyayangkan atau membagikan uang kita untuk Tuhan, untuk orang-orang sekitar kita. Tapi di sini aku juga kembali diingatkan untuk belajar bahwa untuk memberikan hartaku kepada Tuhan, ya aku harus memperhatikan orang-orang sekitar aku. Kecil apapun, tetapi mungkin dampaknya juga cukup bagus nantinya. Jadi di sini adalah berbagian di dalam hidup yang kekal gitu. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi itu yang aku nikmati. Amin. Amin. Terima kasih Rika. Jadi apa yang Rika sampaikan juga sangat baik ya. Kita sebagai orang muda melihat kondisi situasi ini, bagaimana menghadapinya, ya perlu dengan sikap yang demikian. Oke, apakah ada lagi yang mau? Waktunya masih ada. Mungkin bingung ya. Aku boleh deh. Ya. Aku nikmati di perkara mempersembahkan itu ya. Dan tadi yang sudah di-sharingkan juga sama Kak Mai. Ini tuh salah satu apa ya, maksudnya kalau misalnya kita orang Kristen dari kecil gitu ya, pasti kan dari kecil tuh udah disuruh persembahan gitu ya. Pas sekolah minggu misalnya kan dikasih uang sama orang tua kita, habis itu ya kita persembahan gitu kan. Nah sekarang tuh pas udah lebih dewasa gitu ya, harusnya kan ada satu kesadaran gitu ya, kesadaran sendiri untuk mempersembahkan. Tapi kalau aku nih aku nggak tahu kenapa ya, udah lama nih aku nggak persembahkan nih, kalau misalnya uang gitu ya atau apa gitu. Kalau waktu mungkin masih ada, oke. Tapi kalau yang materi itu entah kenapa itu susah gitu. Ya, jadi melalui firman ini juga kembali, aduh Tuhan, ya aku merenung juga gitu. Kok kenapa ya susah gitu mempersembahkan yang materinya gitu. Nah, ya seperti di kisah ini gitu kan, orang ini kaya gitu kan. Dia udah ngelakuin semua yang Tuhan bilang tadi di awal itu kan. Nah, terus terakhir dia disuruh jual yang dia punya, kasih ke orang miskin, habis itu ikut Tuhan gitu. Nah, cuman dia jadi sedih, dia nggak mau jual hartanya gitu. Nah, ini artinya hati dia tuh masih ada di hartanya gitu. Oke, semoga ya aku juga belajar gitu dari firman ini. Haleluya, betul ya. Jadi apa yang saya bilang juga sangat baik. Aplikasinya adalah, ya misalnya kita lihat teman kita nih ya, contoh, saya lihat teman saya ya, dia lagi murung atau apa ya. Kan sekarang nomor HP itu sangat sangat penting ya, misalnya bisa nyambung ke OVO, nyambung ke GoPay ya. Bisa aja kalau kita ada kelebihan sedikit, kita kasih mereka berapa. Ini mereka juga nggak bakal tahu kan. Paling nanti ke notifikasi, kok dikasih gitu kan. Artinya apa? Oh, ini berkat aku bagi berkat kepada kamu. Bisa demikian ya, itu perkara praktis. Jadi hari ini memang setiap orang sedang namanya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya, karena dalam pandemi ini, dalam hal yang sulit pun ya. Tapi ternyata kita masih boleh berbagi sedikit. Ya. Nggak usah perkara kirim OVO. Kita kirim voice note aja deh, 3 menit ya kan. Kita doakan nama mereka, kita kirim ke mereka. Itu sudah mempersembahkan waktu. Jadi teman-teman ya, apa pahala yang akan kita dapat ya di ayat 27 sampai 30. Jadi aku saya tutup ya. Teman-teman, kan Petrus tanya ya, apa yang akan kami peroleh ya? Maka Yesus bilang, aku kata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersama di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, jadi semuanya akan diberikan berapa ratus kali lipat ya. Entah itu saudara, ya, entah itu berkat ya. Tapi bukan berkat jasmani. Nah, berkat jasmani itu semua akan habis ya, telah dibawa ke dalam ya maut gitu. Tapi hari ini kita sebagai orang muda perlu satu pengalaman, yaitu apa? Meskipun hari ini kita sudah lama percaya,
Jangan salah. Bisa aja yang baru percaya itu lebih mengasihi Tuhan daripada saya. Ya. Jadi teman-teman malam ini persembahkan waktu kita persembahkan apa yang kita punya. Masih ingat beberapa hari kemarin bahas mengenai 5 roti 2 ikan? Ya. Asal kita berikan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang kita punya kepada Tuhan? Tuhan pasti akan memecah-mecahkannya sehingga banyak orang boleh melihat dan mendapatkan berkat. Ya. Jadi moga melalui pembacaan kita baik pribadi maupun bersama-sama, mungkin kita enggan, mungkin kita malas, mungkin kita tidak ada perasaan, ya. Tapi asal kita datang. Kita seperti diinfus dengan air yang rohani, ya, yaitu diri Tuhan sendiri. Semoga kita hari demi hari boleh semakin hari dikuatkan, juga menguatkan teman-teman kita yang lain, ya. Kita berdoa malam hari ini, ya. Kita doakan untuk Axel, ya. Besok Axel akan sidang, ya. Bentar. Ya, jadi kami sore jam 3:30 ya Axel akan sidang. Bisa kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik, ya, sehingga Tuhan boleh menguatkan. Ada lagi kah yang mau didoakan? Mungkin Herlin, Ella, Rika, atau Eva, ada yang mau disampaikan? Oke, belum ya? Apakah ada yang sukarela untuk berdoa? Oke, kalau gitu aku wakili kita berdoa ya. Mari kita satukan hati, kita kembali doa, mempersembahkan, kita menengadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami lihat dan kami tuju, bahkan kami junjung tinggi. Kami berterima kasih atas firman demi firman yang kami boleh dapatkan setiap harinya. Firman-Mu itu adalah air juga roti kehidupan bagi kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang telah kami persembahkan, Tuhan akan menggantinya berkali-kali lipat. Tuhan malam ini dapatkan ada Eva, Rika, Axel, Erlin juga Ella, Maria juga diriku, teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung. Tuhan sertailah mereka, kuduskanlah kami daripada yang jahat, supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan seperti kehendak-Mu. Tuhan kami juga berdoa untuk Axel, kati esok dia akan sidang, kati setiap presentasi yang sudah dipersiapkan, berkati dosen yang akan menguji, berikanlah hati juga yang lembut supaya boleh memberikan nilai yang terbaik. Tuhan kami percaya, kami sudah menyerahkan hidup kami kepadamu, maka Engkau akan menjaga sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, jagalah kesehatan kami masing-masing, kami berdoa supaya Engkau boleh memakai kami dengan leluasa. Kami percaya dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa, amin. Oke, kita sampai di sini.